Kawasan Industri Kabil. Kawasan Industri Kabil adalah sebuah kawasan industri terpadu yang terletak di bilangan Nongsa, Batam. Lokasi tepatnya berada di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Batu Besar dan Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan Industri Kabil berada di area sebelah timur dari wilayah administrasi Kota Batam dan Pulau Batam. Lokasi kawasan industri Kabil berada dekat dengan Bandara Hang Nadiem, Pelabuhan Feri Telaga Punggur, Stadion Gelora Citra Mas, Pasar Hang Tuah, SMA Negeri 15 Batam, dan SMP Negeri 34 Batam. Kawasan industri Kabil merupakan sebuah kawasan industri terpadu. Kawasan industri Kabil ini berada di atas lahan seluas kurang lebih 520 hektar dan terletak di pesisir pantai timur dari wilayah Pulau Batam. Kawasan industri Kabil dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh PT Kabil Indonesia Estate. Beberapa tenan yang ada di kawasan industri Kabil diantaranya Abli Metal Indonesia, Al-Heflif, Austin Engineering Indonesia, Prederosau Indonesia, Citra Tubindo Engineering, SAW, Dwi Sumber Arca Waja, Hatek Oilfield Equipment, Hydril Indonesia, IEG Oilfield Indonesia, Kabil Citra Nusa, Smoy Indonesia, Wahana Tirta Milenia, Yokohama Indonesia. Fasilitas yang ada di kawasan industri Kabil diantaranya air bersih, ATM center, bank, pangan olahraga, masjid, parkir pelabuhan, power plant, ruko komersial, rumah sakit, rusunawa, security, telekomunikasi, dan WTP. Salah satu PT yang terbesar di kawasan Citra Kabil adalah PT Smoy. Smoy kembangkan usaha di Batam, Tempo Interaktif Batam, PT Sembawang, Manufaktur Offshore and Equipment Smoy Indonesia yang bergerak di bidang industri perminyakan dan perluas usaha yang memenuhi permintaan ConocoPhillips. Smoy bekerja sama dengan Total E&P Indonesia membuka lahan seluas 2.300 meter persegi di Batam, Kepulauan Riau. Lokasi ini bisa menampung jetket seberat 15.000 ton dan dek seberat 10.000 ton serta lahan untuk fabrikasi. Kami akan kembangkan terus usaha ini, kata Presiden Komisaris PT Smoy Indonesia, Onesin di Batam. Sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 2003, pihaknya telah menanamkan modal senilai 50 juta dolar Amerika Serikat dan menampung 1.500 pekerja. Pendiri Smoy Indonesia, Fidel Muhammad, meminta kelancaran usaha. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ismet Abdullah, mengatakan pengusaha harus menjaga keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. Sebab hal ini merupakan cara mengatasi krisis ekonomi global saat ini. Jangan sampai terjadi PHK. Ismet mengatakan akan melakukan evaluasi semua perusahaan di Batam untuk mengetahui sejauh mana investor terimbas krisis keuangan Amerika, hindari perselisihan antara buruh dan pengusaha. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Asman Taufik, mengatakan jumlah penganggur di Provinsi Kepulauan Riau saat ini mencapai 60.000 orang. Sedangkan jumlah pekerja di sektor formal 350.000 orang dan 300.000 orang berada di Batam. Sisanya di daerah lain seperti Kabupaten Lingga, Karimun, Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Natuna. Berikutnya adalah PT Citra Tubindo. Citra Tubindo Tbk didirikan 23 Agustus 1983 dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1984. Kantor pusat Citra Tubindo dan pabrik terletak di Kabil Industrial, Jalan Hang Kasturi, kilometer 4 Kabil, Batam. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Citra Tubindo antara lain Kestrel, Wave Investment, Polroid, Tubes dahulu Polroid, dan Nesmen Tubes, dan Nippo Steel dan Sumitomo Metal Corporation. Induk usaha terakhir Citra Tubindo adalah Polroid, sebuah perusahaan yang didirikan di baran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan Citra Tubindo meliputi penyediaan fasilitas untuk industri minyak dan gas bumi yang mencakup jasa pengguliran pipa dan pembuatan aksesoris,
serta penyediaan jasa pemprosesan pemanasan pipa baja tanpa kampuh. Pemanasan pipa baja tanpa kampuh seamless hasil produksi Citra Tubindo dipasarkan di pasar lokal dan diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Timur Tengah, Venezuela, Afrika, dan Australia. Pada tahun 1989, Citra Tubindo memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Citra Tubindo IPO kepada masyarakat sebanyak 1.600.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp10.000 per saham. Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 November 1989. Berikutnya adalah PT Austin. PT Austin Engineering Indonesia asal Australia membuka pabrik di Batam dengan nilai investasi $17 juta AS. Pabrik ini menjadi suplai terbesar untuk dump truck, excavator, loader, dan fast-shovel bagi sektor pertambangan dunia. Hal ini disampaikan Andre Weller, Direktur Operation PT Austin Engineering Indonesia dalam sambutan di hadapan tamu undangan dalam acara Grand Opening PT Austin Engineering Indonesia. Ia mengatakan perusahaannya yang juga punya pabrik di Amerika, Chile, dan Australia kemudian dibuka pabrik di Batam karena adanya FTZ. FTZ membuat iklim investasi di Batam efektif dan kompetitif, dan itu kami yakin perusahaan akan terus bertumbuh dan menembus pasar internasional seperti Asia, Afrika, Australia. Hal senada dilengkapkan Endah Emilia Bayaki, General Office Manager PT Austin Engineering Indonesia. Wanita ini mengatakan sebelum memutuskan berinvestasi, perusahaan melakukan survei ke negara China, Malaysia, Batam, dan Vietnam. Ternyata dari 4 negara tersebut, Batam menjadi pilihan mengingat sebagai daerah FTZ dan kedekatan dengan Singapura, tuturnya. Untuk tahap awal, PT Austin Engineering Indonesia sudah berinvestasi sebesar $5 juta AS. Untuk ekspansi dan pembangunan pabrik ditambahkan lagi $12 juta AS total investasi yang ditanamkan di Batam sebesar $17 juta. PT Austin Engineering Indonesia berlokasi di kawasan industri terpadu kabel dibangun di atas lahan seluas 3,54 hektar untuk menampung pembuatan alat pertambangan seperti dump truck, excavator, loader, dan fast shovel. Endah melanjutkan untuk pembuatan peralatan tambang seperti dump truck dilakukan di dalam daerah Batam oleh tenaga kerja Batam yang direkrut sebanyak 250 orang. Dalam 1 bulan kami dapat membuat 20 hingga 25 dump truck untuk tipe 100 dengan berat 50 ton dan tipe 220 dengan berat 100 ton. Untuk bahan baku diambil langsung dari Swedia. Namun proses pembuatan hingga selesai dilakukan di Batam. Untuk waktu pengerjaan dapat memamankan waktu 40 hingga 45 hari. Namun perusahaan teknik ini mampu menciptakan rekor dalam waktu 30 hari. Tahap awal 100 unit bodi dump truck akan dikirimkan ke pertambangan di Kalimantan. Untuk selanjutnya kami merekspor ke Mongolia. Gubernur Kepulauan Riau, Haji Muhammad Sani dalam sambutannya mengatakan FTZ di Kota Batam sudah terbukti mampu menyedot investor luar negeri untuk berinvestasi. Butuh keberanian luar biasa untuk berinvestasi di Kepri. PT Austin Engineering Indonesia menjawab tantangan tersebut. Saya harap investasi ini akan menguntungkan Batam sebagai daerah industri. Kami akan terus berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan fasilitas terbaik. Berikutnya adalah PT Yokohama Industrial Product. Yokohama Industrial Product, sebuah perusahaan asal Jepang, membangun pabrik pendukung oil dan gas di kawasan industri terpadu kabel Batam di atas lahan seluas 10 hektar
dilakukan secara bertahap. Tahun ini dimulai untuk pabrik seluas 5,1 hektar. Sisanya akan dikerjakan setelah pabrik pertama selesai, kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan BP Batam. PT Yokohama Industrial Product Manufaktur Indonesia didirikan oleh korporasi raksasa Yokohama Rubber. Pabrik tersebut memproduksi fender laut, pneumatik, dan selang laut untuk pencampuran bahan pencetakan dan vulkanisasi. Fender pneumatik laut dan selang laut terutama digunakan dalam penanganan dan mentransfer minyak mentah di laut dengan memperluas industri minyak. Permintaan Yokohama Rubber, fender laut, dan selang diperkirakan akan meningkat juga. Pabrik ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2015. Saat ini perusahaan manufaktur produk-produk offshore itu sudah memiliki pabrik di Jepang dan pabrik-pabrik di Batam akan menjadi tempat produksi kedua. Pabrik tersebut, kata dia, juga akan meningkatkan total kapasitas produksi perusahaan untuk produk-produk tersebut menjadi sekitar 1,5 kali dari kapasitas yang sudah ada sekarang. Saat ini dalam hal pangsa pasar global, Yokohama Karet menduduki peringkat pertama di fender laut, pneumatik, dan nomor 2 di selang laut. Dengan kualitas tinggi dan kekuatan merek dalam sejarahnya, Yokohama Rubber berencana untuk meningkatkan pangsa pasar. Telah mempelajari pembangunan baru basis produksi di luar negeri dengan daya saing biaya unggul. Dipilihnya Batam sebagai lokasi pabrik baru hanya 20 km dari Singapura, pelabuhan hubungan terbesar di Asia yang memungkinkan keunggulan dalam hal distributor atau distribusi pasar global, kata Joko. Pada tahun 2017, Yokohama menargetkan peningkatan rasio penjualan ke luar negeri dari kelompok bisnis yang meliputi produk industri, produk aerospace, dan kedirgantaraan dan barang olahraga dari 3% saat ini menjadi 50%. Pembangunan pabrik di Batam juga termasuk dalam grand design tersebut. Direktur Utama PT Yokohama, Shuichi Terumi, melalui siaran pers oleh BP Batam berharap dengan dibangunnya pabrik tersebut, perkembangan industri khususnya di bidang oil dan gas dapat terus berkembang dan menjadi Batam sebagai salah satu pusat industri di wilayah Asia. Kepala BP Batam, Mustafa Wijaja, menyambut baik pembangunan tersebut dan dianggap menjadi indikasi positif dari perkembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Hingga 2021 saat ini, PT Yokohama maju pesat dan berkembang dan menjadi PT terbaik di kota Batam.